Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita awali pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian Toraya edisi Jumat, 29 Mei 2026. Sebelumnya itu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam-lamanya, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu, juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Tema renungan kita pada saat ini, setia dalam penantian. Makaritutu Ma'tayan. Semua orang dapat menanti, namun tidak semua orang bisa setia dalam penantian. Ini menjadi gambaran bahwa menanti itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kesabaran dan kesetiaan diuji ketika kita berada dalam penantian. Misalnya, ketika seseorang sedang antri di ATM, ada yang taat menanti gilirannya, namun ada juga yang akan mencari tempat lain ataupun memilih waktu lain untuk kembali melakukan transaksi. Bacaan hari ini juga memperlihatkan Simeon yang hidup dalam penantian yang cukup panjang. Simeon berarti Allah telah mendengar dan sesuai dengan arti namanya. Allah telah mendengarkan doanya, bahkan doa orang banyak kala itu yang menantikan Mesias. Juga telah dinyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dari Tuhan. Janji Tuhan itu menjadi penantian bagi Simeon. Dalam masa itu, spiritualitas Simeon ternyata tidak memudar. Sekalipun ia harus menanti, namun Simeon tetap setia
ia hidup benar dengan melakukan firman dan juga hidup menjaga relasinya dengan Tuhan dalam kesalehannya. Hidup Simeon adalah hidup yang seimbang. Relasi dengan sesama dan juga hubungannya dengan Tuhan tetap terpelihara dengan baik, sehingga ia disebut sebagai orang yang benar dan saleh. Lalu, bagaimana dengan kita? Mungkinkah ketika kita hidup dalam penantian, entah menanti jawaban doa, hasil dari pekerjaan, ataupun hal lainnya, kita dapat seperti Simeon, menanti dengan setia, menjadikan masa penantian itu untuk semakin hidup benar dan hidup dalam kesalehan kepada Kristus. Seringkali Tuhan membentuk kita dalam proses penantian. Ia mau mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang waktu Tuhan yang berbeda dengan waktu kita. Masa penantian adalah waktu yang tepat untuk kita belajar menyeimbangkan hidup di dalam Tuhan, hidup benar dan saleh. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu saat ini menuntun setiap langkah kami dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada, berkati mereka semua dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Berkati pula Bapak Pendeta yang saat ini sedang mengikuti konvensi 2 Pendeta Gereja Toraja sewilayah 4 di Malino. Tuhan berkati seluruh kegiatan di sana hingga selesainya, dan boleh kembali ke tengah-tengah jemaat Tuhan untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan. Pun majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG, pekerja gereja, Tuhan berkati mereka semua. Yang bergumul karena berbagai hal, Tuhan kiranya melawat dan menghiburkan setiap mereka. Yang bersuka cita karena berbagai hal, Tuhan pun sempurnakan sukacita mereka. Ajar kami setiap jemaat Tuhan untuk senantiasa bersyukur, baik gumul maupun sukacita kami. Sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Sauti dan dengarkan. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Demikianlah rehat kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.